warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Febrianti dengan NIM C1C01819. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu keperlakuan dalam perspektif akuntansi. Yang pertama, mempertimbangkan aspek perilakuan terhadap akuntansi. Akuntansi adalah tentang manusia berdasarkan pemikiran, perilaku manusia, dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh akuntansi. Dari pengalaman dan praktik, banyak manajer dan akuntan telah memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar aspek manusia dalam tugas mereka. Akuntansi adalah tindakan dalam organisasi. Semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap rasa tanggung jawab tersebut. Pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Dalam organisasi, masing-masing mempunyai tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, dimensi akuntansi keperilakuan. Para akuntan dan manajer profesional menyadari kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan sistem akuntansi. Oleh karena itu, informasi ditambah tidak hanya melaporkan data-data keuangan, tetapi data-data non-keuangan yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga para akuntan wajar memasukkan dimensi-dimensi keperilakuan dari berbagai pihak yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya, lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga didesain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Akuntansi keperilakuan dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas yang meliputi antara lain, yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, dengan cara mana informasi diproses untuk membantu pengambilan. Yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku-perilaku para pemakai data. Adapun lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang dasar. Yang pertama yaitu pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Adapun yang keempat yaitu akuntansi keperilakuan, perluasan logis peran akuntansi tradisional. Selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Ilmu keperilakuan mencangkup bidang riset manapun yang mempelajari baik melalui metode observasi maupun eksperimentasi perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun manual. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi. Selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi.
Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan. Ilmu keperlakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperlakuan manusia. Akuntansi keperlakuan menghubungkan antara keperlakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperlakuan. Namun, ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu sosial. Akuntansi keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperlakuan. Akuntansi keperlakuan diterapkan dengan praktis menggunakan riset ilmu keperlakuan untuk menunjukkan dan memprediksi perilakuan manusia. Selanjutnya, akuntansi keperlakuan atau behavioral accounting adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Istilah sistem akuntansi yang dimaksud di sini dalam arti yang luas yang meliputi keseluruhan desain alat pengendalian manajemen yang meliputi sistem pengendalian, sistem penganggaran, desain akuntansi pertanggungjawaban, desain organisasi seperti desentralisasi atau sentralisasi, desain pengumpulan biaya, desain penilaian kinerja, serta pelaporan keuangan secara lebih rinci. Ruang lingkup akuntansi keperlakuan meliputi yang pertama, mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain. Yang kedua, mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Menurut Robbins, tahun 2003, ketiga hal tersebut yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial menjadi kontribusi utama dari ilmu keperlakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, di sini saya akan simpulkan ilmu pengetahuan keperlakuan mempunyai kaitan dengan menjelaskan dan memprediksi mengenai keperlakuan manusia. Nah, yang kedua, akuntansi keperlakuan itu menghubungkan antara keperlakuan manusia dan akuntansi. Yang ketiga itu, ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu sosial akuntansi. Yang keempat, adapun yang keempat yaitu akuntansi ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperlakuan. Selanjutnya, akuntansi keperlakuan praktis digunakan dan diterapkan dengan menggunakan riset ilmu keperlakuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.